Tersangka pembunuhan perempuan di Tol Becakayu, Bekasi tertangkap CCTV tengah tersenyum di dalam lift sambil membawa jasad korban dengan troli. Selain itu di akhir acara kami juga akan menayangkan video pilihan. Dua pebalap NASCAR nyaris berkelahi setelah mobil yang mereka kendarai saling bertuburukan. Kita ke informasi pertama, saudara. Akibat debit air di Sungai Bengawan Solo meningkat, sebuah jembatan sasak bambu hanyut diterjang arus. Dua warga jatuh dan juga hanyut ke dalam sungai saat sedang melewati jembatan. Awas nenek, jangan. Inilah detik-detik saat jembatan sasak di Mojo, Solo, Jawa Tengah hanyut terbawa arus Sungai Bengawan Solo. Dua warga yang tengah membersihkan sampah di atas jembatan ikut terbawa arus. Keduanya berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan pelampung dari ban. Putusnya jembatan sasak yang menjadi jalur alternatif Kabupaten Sukoharjo dan Solo membuat warga nekat kembali melintas di jembatan rel kereta api. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh karena jembatan utama Mojo masih dalam perbaikan. Diperkirakan jembatan utama baru dapat digunakan pada bulan Desember mendatang. Hujan deras yang mengguyur Blora, Jawa Tengah pada Rabu malam menyebabkan banjir setinggi 1 meter merendam 4 kelurahan di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Salah satu kelurahan yang paling parah terendam banjir adalah Kelurahan Balun. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga terjebak banjir terpaksa dievakuasi petugas menggunakan perahu karet. Banjir disebabkan buruknya drainase dan pendangkalan sungai di sekitar permukiman warga sehingga tak mampu menahan debit air hujan. Kita ke informasi lain, saudara. Terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu, Bekasi ditangkap polisi. Detik-detik kejadian setelah pelaku membunuh korban terekam kamera pemantau lift apartemen. Inilah rekaman CCTV saat pelaku pembunuhan akan membuang jenazah korban yang sudah terbungkus plastik. Pelaku dengan santai membawa jasad korban menggunakan troli. Bahkan pelaku tidak panik kala bertemu dengan orang lain dalam satu lift. Sebelumnya jenazah seorang perempuan ditemukan warga terbungkus kantong plastik di kolong tol Becakayu, Pondok Gede, Bekasi pada Senin malam. Dari hasil identifikasi, korban merupakan warga Pulau Gebang, Jakarta Timur, tetapi tinggal di rumah indekos di Jakarta Barat. Pelaku pembunuhan kini ditangkap dan masih dalam pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya terkait motif pelaku membunuh korban. Utuh, ya. Jadi tidak ada kabar itu yang disampaikan ada mutilasi, tidak ada mutilasi. Yang pasti ada diduga ini diduga pembunuhan, kesembunan. Nah, identitas korban sudah kita dapatkan. Eksekusi lahan perkebunan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Warga menghadang alat berat dalam proses eksekusi. Warga menghadang petugas gabungan yang melakukan eksekusi 51 hektar lahan di Kecamatan Siantar, Sitalasari pada Rabu kemarin. Sudah belasan tahun warga mendiami dan menggarap lahan ini. Meski begitu, eksekusi tetap dilakukan oleh PT PN 3 Kebun Bangun
karena lahan merupakan aset negara. Sebelum eksekusi lahan dijalankan, pihak perkebunan sudah berupaya melakukan mediasi dan negosiasi kepada warga. Malam harinya warga Kelurahan Gurila dan Mbah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari bermalam di depan kantor Wali Kota Pematang Siantar. Warga mendesak Pemkot menghentikan okupasi lahan karena mereka terancam kehilangan tempat tinggal dan juga ladang. Warga penggarap yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia mengaku memiliki dokumen kependudukan resmi dari pemerintah. Dan ini yang humanis untuk masyarakat Kelurahan Gurila yang kalian tindas, yang kalian hancurkan tanamannya. Pada malam hari ini kami memohon kepada para pejabat Siantar, tolong buka hatinya untuk kami, hentikan okupasinya. Hentikan, tolong Pak, tolong dihentikan. Dua warga negara asing melakukan pelecehan terhadap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Kedua WNA tersebut akhirnya dideportasi. Seorang warga negara asing melempar amplop berisi dokumen ke petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Mereka juga menunjukkan gestur tidak sopan saat berada di kantor imigrasi. WNA tersebut kesal ketika harus membayar biaya overstay saat diketahui dokumen keimigrasiannya telah lewat masa berlaku 2 hari. Kedua warga negara asing berkebangsaan Australia dan juga Jepang ini akhirnya meminta maaf dan dideportasi oleh kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Mereka juga sudah menyadari bahwa mereka telah melebihi izin tinggal ya 2 hari. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan dari petugas kantor itu menyatakan bahwa ini overstay, dibawa ke ruang supervisor untuk membayar overstay dan mereka bersikeras bahwa mereka tidak mau bayar. Yang juga sorotan hari ini adalah terdakwa pembunuhan berencana Yosua. Ricky Rizal hari ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan meminta dakwaan jaksa dibatalkan demi hukum. Terdakwa Ricky Rizal mengaku tidak berperan aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan Ricky sempat menolak permintaan Sambo untuk membunuh Yosua. Ricky pun meminta majelis hakim membebaskannya dari dakwaan jaksa. Jaksa penuntut umum menanggapi agar majelis hakim menolak dalil eksepsi dan menerima dakwaan terdakwa Ricky Rizal. Menunjukkan pribadi terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintah untuk melakukan tindakan melawan hukum. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak berperan aktif dalam peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahkan tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 sebelum dipanggil oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sementara dalam pernyataan keberatan, terdakwa Kuat Ma'ruf membantah terlibat dan tahu dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo. Terdakwa menilai jaksa sengaja memenggal dakwaan untuk menutupi peristiwa di rumah Magelang. Kuat Ma'ruf meminta hakim membatalkan dakwaan kepada dirinya. Kita beralih ke informasi lain. Setelah sempat meminta penundaan pemeriksaan, hari ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule dan juga wakilnya Iwan Budianto memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. Didampingi kuasa hukumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan wakilnya Iwan Budianto diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur sebagai saksi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 133 orang. Selain 2 petinggi PSSI, polisi juga memeriksa saksi ahli dari Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Apa ini, Pak? Materinya? Saksi ya, nanti tanyakan ke penyidik. Terima kasih. Polisi terus mempercepat pemberkasan tragedi Kanjuruhan dengan mengumpulkan keterangan ahli ataupun saksi. Sebelumnya, Polda Jawa Timur juga telah menggelar rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Rekonstruksi diperagakan dalam 30 adegan.
rekonstruksi fokus pada peran ketiga tersangka aparat keamanan, yakni WS, HD, dan juga BS. Selain ketiga tersangka, 54 saksi turut dihadirkan, termasuk saksi dengan peran pengganti. Jika proses penyidikan rampung, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru. Sesuai dengan Bapak Kapolri kemarin pernah menyampaikan bahwa tidak untuk kemungkinan juga ada penambahan tersangka lainnya. Cuman dari tim penyidikan tidak berandai-andai. Biar proses ini selesai dulu. Apabila proses penyidikan selesai dulu, baru penyidik nanti akan mengambil langkah-langkah berikutnya. Kronologi peristiwa di Magelang satu persatu diangkat ke permukaan. Salah satunya adalah teka-teki ucapan Putri Chandrawati saat berbincang dengan Yosua selama 15 menit. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Coffee Susu. Auto lagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya Le Mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, di minum Le Mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Yosua masih bergulir di meja hijau. Ada begitu banyak teka-teki yang muncul semenjak kasus ini diungkap ke publik. Salah satunya adalah peristiwa di rumah Sambo di Magelang yang dianggap menjadi pemicu tragedi pembunuhan ini. Namun hingga saat ini, apa yang terjadi di Magelang masih tampak samar-samar. Namun ada satu adegan yang muncul dalam eksepsi Sambo yang dianggap bisa membuka tabir peristiwa itu, yaitu ucapan Putri Chandrawati ke Yosua. Ucapan Putri itu pun muncul dalam eksepsi Putri Chandrawati. Dalam nota keberatan yang disampaikan pengacara Sambo Senin lalu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Lebih-lebih peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Selain itu, Sambo menganggap dakwaan jaksa dibuat hanya berdasar pada keterangan satu saksi, yaitu Barada Eliezer atau Obriker Libel. Sementara keterangan saksi lainnya diabaikan, sehingga menurut Sambo, jaksa dalam menyusun dakwaan ini hanya berdasarkan asumsi semata. Sama halnya dengan pengajuan nota keberatan Putri Chandrawati, tim kuasa hukum menilai jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa secara utuh. Terutama kronologi kejadian di rumah Magelang yang jadi motif latar belakang pembunuhan. Dakwaan tidak menyampaikan keterangan dari Kuat dan Susi sehingga dianggap tidak utuh dan lengkap. Pengacara Putri juga menyatakan jaksa tidak menjelaskan secara rinci apa posisi Putri dalam perbuatan yang didakwakan. Sebaliknya, tim kuasa hukum Putri Chandrawati sengaja mengangkat kronologi peristiwa di Magelang, yaitu momen ketika Putri Chandrawati meminta Ricky Rizal memanggil Yosua. Menurut penasehat hukum, ada percakapan 15 menit antara Yosua dan Putri Chandrawati di Magelang. Dalam eksepsi disebutkan,
Putri Chandrawati meminta Brigadir Yosua untuk mengundurkan diri. Lalu turun ke lantai 1 rumah magelang dan memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil bertanya, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu bang, kenapa Kuat marah sama saya." Selanjutnya Ricky Rizal Wibowo membawa Nofriansyah Yosua Huta Barat ke kamar saksi Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasa agar tidak terjadi keributan. Saksi Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Kemudian Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Ya, kronologi peristiwa pembunuhan Yosua terlihat jelas perbedaannya antara yang ditulis dalam dakwaan dan eksepsi. Beberapa kali jaksa menyebutkan bahwa terdakwa dengan tenang merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Mulai dari peristiwa di Magelang hingga eksekusi di rumah dinas Duren 3. Frasa dengan tenang diucapkan jaksa hingga beberapa kali untuk memperkuat dakwaan bahwa pembunuhan terhadap Yosua dilakukan dengan perencanaan. Sebaliknya, pengacara Sambo justru menekankan bahwa Sambo mendasari perbuatannya lantaran emosi setelah mengetahui istrinya dilecehkan. Dan bila pengacara Sambo mampu meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan Sambo berdasarkan pada emosi semata, maka tuntutan terhadap Sambo akan turun menjadi pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Sangkaan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal 338 KUHP mengenai kehilangan nyawa orang lain yang artinya hukumannya lebih ringan. Bahkan bila Sambo dijerat pasal berlapis pun hukumannya akan kurang dari 20 tahun. Dan saudara, perang opini antara jaksa serta kuasa hukum Sambo juga menyoroti soal perintah penembakan yang dilakukan Sambo kepada Eliezer. Pihak pengacara mengklaim Sambo hanya memerintahkan untuk menghajar Yosua dan bukan menembak. Sementara jaksa dalam dakwaan menyatakan Eliezer menuruti perintah Sambo untuk menembak Yosua. Menyampaikan kalau sebenarnya Freddy Sambo itu tidak memiliki niat untuk membunuh, tapi dilakukan pembunuhan. Nah ini justru mau menghilangkan makna di pasal 55 yang mengatakan bahwa orang yang menganjurkan untuk melakukan niat jahatnya adalah contohnya tadi dikatakan sebagai menghajar, lalu diinterpretasikan sebagai membunuh, maka kemungkinannya nanti dia ingin melepaskan diri dari adanya rencana pembunuhan dan pembunuhan itu sendiri. Perang opini juga terjadi terkait ada tidaknya pelecehan seksual. Bila jaksa tidak mengungkapkan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, sebaliknya dalam nota keberatan Putri mengaku dilecehkan Yosua saat berada di rumah Sambo di Magelang. Beberapa perbuatan tak pantas dilakukan hingga akhirnya Kuat Ma'ruf memergoki Yosua keluar dari kamar Putri sambil mengendap-endap. Bahwa fakta terdakwa Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dengan posisi kepala di tempat pakaian kotor di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan. Padahal fakta tersebut merupakan fakta yang krusial dan akan berkaitan dengan rangkaian peristiwa lainnya. Poin 66, bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi yang menyatakan bahwa A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansyah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Sementara dari luar pengadilan, tim penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, membantah keras tuduhan pelecehan seksual dilakukan Brigadir Yosua. Kan dia bilang pelecehan seksual atau pemerkosaan kan di Duren 3. Ya. Di Duren 3 sudah saya batalkan, sudah SP3. Ya. Enggak jadi deh.
Di Duren 3 tanggal 8 pindah aja deh ke ke Magelang tanggal 4 katanya. Yakin tanggal 4? Yakin katanya. Saya buka semua percakapan tanggal 4. Dia puji-puji prianya almarhum. Luas banget, hebat banget, multi talenta. Mau bingung gaji berapa? Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya? Kan aneh. Di mana-mana wanita yang diperkosa itu trauma dan benci kepada pelakunya. Ini kok dia suka banget dipuji-puji sampai dipotret lagi menyetrika baju anaknya yang lambang OSIS itu. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 8 mereka masih hidup bersama di rumah itu bersama ajudan lain. Kok habis diperkosa masih tidur bersama? Berarti kan dia tidak takut. Ciri-ciri diperkosa tadi apa? Takut dan trauma. Harusnya panggil polisi dong. Tangkap nih aku diperkosa. Sementara itu hari ini, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. Jaksa mengklaim dakwaan yang telah dibacakan kemarin telah memenuhi unsur formal dan material. Perang opini yang bergulir antara Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa masih belum mengerucut. Kini majelis hakim harus mempertimbangkan secara cermat pendapat siapakah yang akan diterima. Semua jawabannya akan kita nantikan pada sidang putusan sela Rabu mendatang. Dan saudara tak berdaya karena perintah sang jenderal, sejumlah anak buah Ferdy Sambo kini terseret dalam pusaran skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Selengkapnya di Berita Utama. Hingga di persidangan, Ferdy Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Adisti Larasati. Diduga lalai saat melakukan penataan taman, 2 pohon tumbang menimpa 7 kendaraan yang tengah melintas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 mobil yang melintas di depan Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini ringsek. 5 motor yang tengah parkir juga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang. Peristiwa diduga akibat kelalaian pekerja yang tengah menata taman. Diduga tersenggol alat berat, 2 pohon jenis palem dan mahoni ini tumbang. Kompas Update akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya,
Plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Top Kopi Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Kopi Susu. Alton lagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Langsung kita simak 5 informasi pilihan kita di berita utama kali ini, Saudara. Tak berdaya karena perintah Sang Jenderal, sejumlah anak buah Ferdi Sambo terseret dalam pusaran skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang dakwaan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, terungkap bahwa Sambo dengan amarah menyuruh anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV kunci di TKP Duren 3. Yang sedang menuju ke ruang sidang. Tidak berdaya, 6 anak buah Sambo hanya bisa mengikuti perintah Sang Jenderal untuk menutupi kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua. Inilah yang terkuak dalam alur dakwaan terhadap 6 mantan perwira Polri dalam kasus perintang penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua pada Selasa kemarin. Mereka adalah Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Ada juga Agus Nurpatria, kemudian Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dengan skenario pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati, para terdakwa akhirnya mengikuti keinginan Sambo. Salah satunya adalah merusak CCTV di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Bahkan, mereka mendapat tekanan dari Sang Jenderal untuk menghapus rekaman CCTV. File tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Padahal, rekaman CCTV tersebut menjadi bukti penting untuk mematahkan skenario tembak-menembak versi Sambo, di mana saat Sambo tiba di rumah dinas Duren 3, telah terjadi tembak-menembak antara Yosua dan Richard Eliezer. Sedangkan, dalam rekaman CCTV, Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba di TKP. Tim Liputan, Kompas TV.
Sementara itu, Saudara Rosti Simanjuntak yang merupakan ibu dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali aktif mengajar sebagai guru sekolah dasar negeri Jambi. Keseharian ini ia jalani sembari memantau perkembangan sidang kasus pembunuhan anaknya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ibu Brigadir Nofriansyah Yosua, Rosti Simanjuntak, mulai merajut hari-harinya kembali di Sekolah Dasar Negeri 74 di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kematian putranya akibat skenario Ferdi Sambo CS sempat membuatnya sangat terpukul. Rosti Simanjuntak kini kembali rutin mengajar murid-muridnya. 2 minggu di dalam bulan-bulan ini sudah saya rutin masuk mengajar kembali ke kelas, walaupun dalam harus mengikuti sidang, apalagi sidang perdana yang saya akan ikutin dan saya akan perhatikan bagaimana terdakwa di dalam tuntutan JPU. Dari Jambi, keluarga Brigadir Yosua terus mengikuti sidang demi sidang Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan para terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut rencana, sejumlah keluarga Brigadir Yosua di Jambi akan menjadi saksi dalam sidang Richard Eliezer pekan depan. Keluarga berharap para terdakwa mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi utama lainnya, Saudara. Usai Lesti Kejora mencabut laporan pengaduan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar, kini polisi resmi menghentikan kasus ini. Rizky Bilar juga meminta maaf kepada sang istri atas perbuatannya. Sempat gaduh pemberitaan Lesti Kejora yang melaporkan dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sang suami Rizky Bilar, kini kasus itu resmi dihentikan oleh polisi. 1 jam berada di dalam Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, akhirnya pasangan suami istri ini muncul di hadapan awak media. Keduanya telah menyelesaikan urusan administrasi pencabutan laporan terkait aduan KDRT itu. Kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami ambil dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh saudara Lesti. Dalam jumpa pers, Rizky Bilar meminta maaf kepada Lesti serta menyesali perbuatannya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga pada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar ini membetot perhatian masyarakat. Sering pamer kemesraan melalui media sosial, nyatanya Lesti melaporkan sang suami ke polisi karena diduga mengalami penganiayaan. Bahkan sebuah rekaman yang menunjukkan momen saat Rizky hendak melempar bola biliar ke arah Lesti turut hangat diperbincangkan. Polisi bahkan sempat menetapkan Bilar sebagai tersangka. Namun tiba-tiba Lesti Kejora mencabut laporan dan berujung pada perdamaian. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran hebat menghanguskan kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi memeriksa ada 6 orang saksi untuk menelusuri penyebab kebakaran. Kobaran api dengan asap pekat tebal menyelimuti kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center di kawasan Koja, Jakarta Utara, Rabu sore. Titik api berasal dari kubah masjid sekitar pukul 15:24 menit. Kencangnya angin membuat api makin membesar hingga menghanguskan kubah masjid hingga ambruk. Kebakaran diduga berasal dari aktivitas renovasi masjid, di mana percikan las mengenai bagian atap yang mudah terbakar. Polisi tengah memeriksa 6 orang saksi, yakni 4 pekerja dan 2 pengawas. Diduga kebakaran dipicu adanya percikan api dari alat las, ya, menyambar plafon atau glazbol, dan ini kan bahan yang mudah terbakar.
sehingga api membesar. Ditambah memang saat itu mari kita bisa lihat angin juga cukup besar, cukup tinggi sehingga Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Pasca kebakaran, Masjid Raya Jakarta Center ditutup sementara. Untuk kegiatan dialihkan ya. Tidak untuk ruang masjid utama tentu kita tutup, tidak ada akses. Dan untuk kegiatan ibadah kita akan pindahkan ke convention yang ada kubah di sana. Itu ada ruangan besar, cukup untuk sekitar 2.000 orang untuk sholat dan melakukan kegiatan. Menurut rencana, Polres Jakarta Utara bersama Puslap 4 Polri akan melakukan olah TKP untuk mencari penyebab utama kebakaran. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang polisi mencoret-coret markas Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. Sejumlah bagian dinding, pintu, hingga kendaraan dinas milik Polres Luwu, Sulawesi Selatan dicoret-coret. Kalimat sarang pungli dan sarang korupsi jelas terlihat. Yang mengejutkan, pelaku aksi vandalisme ini tak lain adalah anggota polisi aktif dan sempat menjabat sebagai Kanit Tipikor Polres Luwu. Aibda HR langsung ditangkap untuk diperiksa. Saat dikonfirmasi, pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa. Dulu Kanit Tipikor pernah sakit, beliau sakit, sempat dirawat di rumah sakit dokter jiwa. Kini, pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. Tim dokter membutuhkan 14 hari observasi untuk menentukan diagnosis terhadap Aibda HR. Pasien itu masih banyak bicara seperti itu. Jadi yang memang kami dapatkan adalah pasien banyak bicara. Terus gerak-geriknya sendiri apakah normal seperti apa, Bu? Tidak bisa lagi kita katakan normal karena sudah mulai menunjukkan perilaku yang banyak bicara dan seperti tidak nyaman dengan kondisi lingkungan sekitar. Polisi masih menunggu hasil observasi tim dokter untuk mengetahui secara pasti kondisi kejiwaan Aibda HR. Tim Liputan, Kompas TV. Temuan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak Indonesia kian mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk menyetop konsumsi obat sediaan sirup. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri. Semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit hingga 1000 mg vitamin C. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang.
Gigi kuat, mulut sehat. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Saya memberikan training quality control. Mampet, meler, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Oxifit. 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 Oxifit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxifit. Dexa. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Saudara, 22 anak di Sumatera Barat menderita gangguan ginjal akut. 12 diantaranya meninggal dunia. 12 anak meninggal dunia dari total 22 kasus anak menderita gagal ginjal akut sejak Juli 2022. 10 anak yang meninggal dunia yang sebelumnya mendapat perawatan di RSUP M. Jamil Padang. 2 anak lainnya meninggal di rumah sakit daerah. Usia anak yang menderita gangguan ginjal akut mulai dari di bawah 1 tahun sampai di atas 10 tahun dengan gejala awal demam. Total kasus itu 22, 20 yang dirawat di M. Jamil, 2 di luar M. Jamil. Yang meninggal di M. Jamil itu 10, ya. Yang di luar M. Jamil itu dua-duanya meninggal. Jadi totalnya 12 dari 22. Menindaklanjuti instruksi pemerintah, apotek di Solo, Jawa Tengah telah menghentikan penjualan obat cair sirup. Sebuah apotek di Solo, Jawa Tengah memasang pengumuman apotek tidak menjual obat cair untuk sementara waktu sampai ada pengumuman lanjutan. Tidak hanya sirup untuk anak, pengelola apotek juga mengarahkan orang dewasa tidak membeli sirup dan memberi rekomendasi membeli obat tablet. Apotek di Gorontalo juga menghentikan penjualan obat sirup. Tidak ada sirup yang tersusun di rak obat. Penarikan obat cair sudah dilakukan sejak Rabu 19 Oktober setelah keluarnya instruksi Kementerian Kesehatan bagi apotek untuk tidak menjual obat cair.
Kita ke sorotan lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Mukernas keempat Persatuan Radio Televisi Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia yang digelar di Semarang. Ganjar mengajak praktisi penyiaran di daerah untuk menggaungkan berita baik dengan mengangkat cerita lokal inspiratif. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Mukernas keempat Indonesiapersada.id yang dilaksanakan di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ganjar yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia menekankan bahwa berita yang baik serta konten menarik dan kekinian akan mampu menggait pendengar muda. Sehingga radio dan TV daerah tidak akan tenggelam di tengah disrupsi media. Dan kontennya banyak yang sifatnya publik kalau melihat radio pemerintah kayak gitu aja ya. Nah ini perlu kemudian lebih ngepop istilah saya, lebih bisa diterima oleh khalayak rame dan generasi yang kekinian. Makanya idenya dari kawan-kawan di musyawarah ini radionya mesti kekinian gitu. Nah komitmen inilah yang nanti coba kita bicarakan hari ini. Salah satu kiat yang bisa diambil agar radio dan TV daerah tetap mendapat tempat di hati warga dengan mengangkat cerita-cerita inspiratif. Bisa dikatakan barang antik ya. Jadi kalau tidak didengar malah ada kita rasa sayang, kangen. Tapi kalau didengar pada waktu kemarin itu membosankan karena persaingan. Nah dengan masuknya Pak Ganjar ini, alhamdulillah radio diarahkan untuk ke konvergensi media. Jadi radio bukan hanya bisa didengar, tapi dengan ajakan Pak Ganjar itu radio bisa dilihat seperti layaknya media sosial. Persada.id bisa memperkuat penggunaan multiplatform agar tetap adaptif dengan perkembangan zaman dalam menyuarakan hal baik dari kabupaten masing-masing. Dan akhirnya media lokal tersebut akan mampu menjadi media rujukan dalam melawan hoaks atau berita bohong. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tubrukan terjadi dalam ajang balapan NASCAR di Miami, Amerika Serikat hingga menyebabkan dua pebalap bersih tegang. Selengkapnya kami segera kembali. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini. Inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Hidung mampet, meler, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya, minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom, buat hidung mampet. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat.
Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Hidung mampet, meler, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Saudara, tubrukan 2 mobil terjadi dalam ajang balapan NASCAR di Miami, Amerika Serikat. Seorang pebalap Bubba Wallace bersitegang dengan pebalap Larson hingga petugas keselamatan NASCAR memisahkan keduanya. Informasi ini sekaligus menutup berita utama hari ini. Saya masih Tertarigan. Dan saya Adisti Larasati. Sampai jumpa. Radio. I did hear the communication say if that was as blatant as I've ever seen it, but as he was crashing, they told him to hold his head back. We've had this conversation on the radio. I did hear the communication say if that was as blatant as I've ever seen it, but as he was crashing, they told him to hold his head back. We've had this conversation on how he's packing up his laptop and he's headed to the garage. Heather DeVoe. Christopher Bell has heavy damage to the left rear of the team right now underneath the left side of that car when Kyle Larson spun Bell, who was an innocent bystander, trying to pass that incident there. Mark, we've had a chance to watch on the big screens here at Las Vegas Motor Speedway the altercation. On the radio, I did hear the communication say if that was as blatant as I've ever seen it, but as he was crashing, they told him to hold his head back. We've had this conversation on the radio. I did hear Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan.
Senin 17 Oktober 2022. 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kejadiannya. Siap komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba gue kau tembak, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi terdakwa Verdi Sambo SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Verdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung, sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Verdi Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif.
sangat subjektif, tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Artina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, saya sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini, selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari satu orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau
lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif. Nanti saya akan ke sana. Ya. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3. Apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Nah, kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Ya. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Ya. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri, yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya, ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo waffle. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus-kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHAP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada
keterangan terdakwa. Persis, Bu Albertina. Karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi, yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana, Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy-talkie. Artinya, apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul, betul Mbak Rosi. 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk. Yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Gimana alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi kan faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan melihat atau mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini, Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini di dalam dakwaan. Disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi
punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa, dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan, dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu. Nah, ini kita harus lihat, masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam
teori di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana, justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri. Semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutrafol Gold. Dengan 20
22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Nah, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini
meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan. Diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi, penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Tidak bisa, kita harus lihat juga yaitu kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi, dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi cukup kalau saya
menjadi tanda tanya kan ya. Sempet-sempetnya ya, lagi ada pembunuhannya, 5 tembakan, dan dar-dar, sempet-sempetnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir, apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia tuh berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah, itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti tuh. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like I'm dead, like I'm dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Euphibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak
perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan? Jadi menurut Bu Albertina ini apa?
Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340 pembunuhan berencana kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancarai Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis